Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan rekayasa sistem baterai, pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang yaitu prinsip elektrokimia sel baterai. Di mana nanti kita akan memahami konversi energi dari skala atom hingga aplikasi teknis. Jadi, dasar-dasarnya kita akan membahas tentang termodinamika, kinetika yang mendasari dari teknologi penyimpanan energi secara modern. Untuk agendanya nanti adalah mekanisme reaksi redoks, struktur internal sel, potensial elektroda, termodinamika sel, dan kinetika resistance. Kita masuk saja ke yang pertama, yaitu adalah konversi energi melalui reaksi redoks. Nah, di mana untuk konversi ini adanya aliran elektron juga ion. Inilah yang sangat berpengaruh terhadap konversi tersebut, di mana prosesnya itu berantai yang terjadi selama fase pengosongan atau discharge dalam baterai. Alurnya di mana oksidasi di anoda atau dalam hal ini material anoda akan melepaskan elektron ke sirkuit eksternal. Rincian jadi oksidasi di anoda membuat material-material yang ada di anoda itu melepaskan elektron ke sirkuit eksternal, sehingga nantinya adanya aliran arus eksternal karena kan tadi ke sirkuit eksternal. Jadi aliran arus eksternal apa? Ini adalah elektron yang bergerak menuju katoda, memberikan daya pada beban. Dari aliran terus yang mengalir tersebut nanti akan berbentuk migrasi ion. Nah, di mana ion sendiri bergerak melalui elektrolit untuk menjaga netralitas dari muatan dari aliran tersebut. Jadi adanya migrasi, ada perpindahan tadi, sehingga nantinya akan mereduksi di katoda, di mana material katoda menerima elektron dari sirkuit eksternal tersebut. Inilah alur bagaimana proses dari tadi istilahnya reduksi dari sistem baterai. Nah, kalau di anoda sendiri adanya elektroda negatif. Karakteristik dan peran anoda sebagai sumber elektron utama. Jadi, sumber-sumber utama dari baterai itu adalah anoda, di mana dia mempunyai elektroda negatif. Dia nanti sebagai sumber dari sistem dari perpindahan elektron tersebut. Peran utamanya itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron selama penggunaannya atau selama diaplikasikan, selama digunakan. Material umumnya biasanya menggunakan grafit atau lithium ion atau seng seperti alkalin. Karakteristik teknisnya ialah memerlukan konduktivitas yang tinggi dan stabilitas struktural selama siklus perpindahan tersebut. Sehingga ada karakteristik tekniknya, spesifikasi alatnya, dan juga ini intinya dia bagaimana dioksidasinya secara maksimal dari material dan karakteristik tersebut harus terpenuhi. Nah, sedangkan ada juga selain anoda itu adalah katoda. Katoda sendiri adalah elektroda positif, di mana untuk memahami mekanisme penerimaan elektron dan penyimpanan energinya. Mekanisme kerja katoda sendiri itu adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Tadi yang anoda oksidasi, kalau katoda nanti adalah reduksi, di mana elektron akan diterima dari beban. Jadi dari anoda mengirim, yang menerima adalah katoda. Varian materialnya biasanya LCO, lithium cobalt oxide, atau LFP, lithium iron phosphate. Potensialnya tinggi. Kenapa? Dia memiliki afinitas elektron tinggi untuk menarik aliran dari anoda. Arsitektur internal sel biasanya ini adalah sinergi antara komponen untuk memastikan operasi yang aman dan efisien. Biasanya harus ada simbiosis mutualisme atau saling ketergantungan, keterhubungan antar satu dan lain.
Elektroda misalnya anoda dengan katoda sebagai situs aktif reaksi kimianya. Elektrolit ini adalah media pengantar ionisasi yang bersifat isolator bagi elektron. Separator nanti adalah membran berpori untuk mencegah short circuit di dalam internal pada saat perpindahan tersebut. Dan yang keempat adalah current collector, itu adalah foil logam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan elektron. Ini hal yang terpenting di dalam sistem baterai. Nah, fungsi kritis dari elektrolit. Kita akan masuk ke fungsi kritis dari elektrolit, di mana dalam keamanannya peran separator itu sangat penting. Di mana komponen ini adalah komponen pasif dengan dampak yang besar pada integritas sel. Yang pertama itu adalah fungsinya untuk isolator listrik, mencegah kontak fisik langsung antar anoda dan katoda. Karena ion positif dan negatif yang nanti dia mengaliri dari anoda dan katoda, kalau dia berkontak fisik langsung, maka akan menjadi hal yang tidak diinginkan, atau konslet kerusakan atau short circuit. Fungsinya yang lain adalah permeabilitas ion, di mana memungkinkan pergerakan ion bebas melalui struktur berpori mikronya. Jadi, walaupun menjadi pembatas antara anoda dan katoda, tapi dia menjadi penghubung atau jembatan untuk ion itu bisa berpindah dari anoda ke katoda. Nah, yang ketiga adalah fungsinya sebagai thermal shutdown, di mana beberapa separator dapat menutupi pori saat suhu berlebih untuk menghentikan reaksi. Jadi ada beberapa separator dapat menutup porinya, jadi ionnya tidak akan berpindah pada saat suhunya melebihi ambang batas tertentu dari baterai tersebut. Sehingga nantinya tidak adanya perpindahan dari anoda dan katoda, tidak adanya distribusi atau aliran daya aliran listrik. Potensial reduksi dari standar. Ini adalah reaksi reduksi di mana kekuatan oksidator bertambah dari bawah ke atas, atau nanti kekuatan reduktor bertambah apabila fungsinya dari atas ke bawah. Nah, jadi dari dia meningkat ke atas, ini nanti oksidatornya tinggi. Kalau dari atas ke bawah, nanti reduktornya yang meninggi, bertambah. Ini adalah dalam satuan tegangan yang dihasilkan, atau yang direaksi, atau yang dihasilkan dari reaksi fungsi perpindahan ini. Fungsi perubahan. Nah, biasanya hidrogen sebagai referensi, di mana ini sistemnya adalah ini adalah anoda, ini adalah katoda, ini adalah separatornya tadi. Dari tadi negatif ke positif mengelola separator. Nanti dari Na, misalnya ini ya dalam hal ini hidrogen Na berpindah ke katoda, masuk ke di Na tadi dari Na plus saja, bergabung menjadi, kalau masuk sini jadi Na plus HCO. Na plus HCO diambil dari CO2 yang disorder atau di dalam energi katodanya masuk ke katoda. Nantinya dia akan membentuk dari fungsi H2O plus CO2. Nah, H2O-nya menjadi nanti H2G, di mana 2H plus 2E- sama dengan H2G. Inilah yang dinamakan discharge. Jadi elektronnya akan masuk ke elektron atau anoda ke katoda. Jadi inilah yang dimana dari organik elektrolit dan aqueous elektrolit dalam hidrogen sebagai sistem dari pengisian, salah satunya adalah pengisian dari bahan bakar hidrogen. Bagaimana dia mengkonversinya? Tadi dari sumber air ada anoda dan katoda dalam mereduksinya, sehingga sistemnya hampir sama
perpindahan tapi dalam bentuk hidrogen. Sehingga nanti hasil hidrogennya akan berbentuk H2. H2 yang nanti akan mensuplai dari bahan bakar hidrogen pada mobil. Sederhananya seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti kalian akan belajar di khusus di motor mesin menggerak motor atau istilahnya di mata kuliah pilihan lanjutan lain. Nah, materialnya di mana perbandingan potensial standarnya data kuantitatif untuk memprediksi tegangan sel yang dihasilkan dari material potensial dan karakteristik. Misalnya emas, potensialnya adalah plus 1,69, menghasilkan karakteristiknya oksidatornya kuat. Nah, tinggi sekali untuk emas materialnya. Sedangkan material hidrogen itu ada 0 volt, karakteristiknya referensi. Seng itu min 0,76, reduktornya menengah. Lithium ion 0,34, reduktornya kuat. Ini tergantung perbandingan potensial apa yang harus kalian lakukan. Kalian gunakan sebagai referensi terhadap hasil potensialnya, nanti energi potensialnya yang dihasilkan dari material-material ini. Jadi material tersebut juga berpengaruh terhadap hasil dari konversi energi kalian. Sehingga kalau misalnya membutuhkan oksidator yang kuat, maka nanti menggunakan emas. Kalau yang setara menggunakan hidrogen. Kalau yang misalnya reduktor kuat, misalnya menggunakan lithium ion. Nah, prediksi spontanitas reaksi, di mana bagaimana menentukan apakah baterai akan berfungsi atau membutuhkan energi luar. Biasanya yang pertama adalah hitung dari potensial sel, di mana potensial sel sama dengan potensial katoda dikurangi potensial anoda. Setelah dihitung potensial selnya, cek nilainya apakah hasilnya positif atau negatif. Apabila potensial selnya lebih dari 0, makanya reaksi spontan. Baterai dapat menghasilkan arus listrik. Kalau potensialnya kurang dari 0 atau negatif, maka reaksinya non spontan, memerlukan pengisian daya eksternal dari luar. Ini kebutuhannya. Kalau positif dia langsung bisa mensuplai. Kalau di bawah dia nanti harus dicas dulu. Artinya baterainya adalah kosong. Dibutuhkan pengisian dari luar untuk mengisi dan bisa menyalurkan lagi. Nah, kita masuk ke energi bebas Gibbs. Apa itu? Itu adalah parameter dari termodinamika terhadap indikator kunci untuk mengevaluasi efisiensi teoritis dari sel. Misalkan 3,7 tegangan selnya, maka potensial nominal untuk sel lithium ion berbasis kimia pulbait itu adalah 3,7 maksimal. Negatif, energi Gibbs ini menunjukkan spontanitas dan ketersediaan energi untuk kerja listrik. Jadi, energi Gibbs ini adalah potensial dari tegangan sel yang bisa disuplai atau ditransfer atau dikirimkan dari misalnya salah satu baterai tersebut. Suhu standarnya biasanya 25 derajat, kondisi standar operasional untuk perhitungan termodinamika ideal. Ini parameter-parameter yang harus dipenuhi untuk efisiensi atau untuk sistem kerja baterai. Persamaan NUMS atau kondisi real, di mana efisiensi termodinamika, mengapa tidak semua energi kimia menjadi listrik? Yang pertama itu adalah alasannya adalah energi terbuang. Sebagian energi hilang sebagai panas akibat entropi selama reaksi. Sehingga tidak semua alat itu bisa atau semua bahan itu bisa digunakan sebagai energi kimianya, sumbernya atau supply-nya. Karena biasanya ada beberapa bahan itu apabila panas, apabila terkena panas yang tinggi atau suhu tertentu, maka energinya akan hilang pada saat dia bereaksi tentunya. Terus alasan kedua adalah OCV vs beban, di mana tegangan saat ada beban selalu lebih rendah daripada open circuit voltage.
Jadi tegangan saat adanya beban selalu lebih rendah dari tegangan yang open circuit. Kita lanjut ke kinetika reaksi sel. Apa itu? Ini adalah dari hambatan laju reaksi dalam faktor yang membatasi performa daya dari power baterai. Performanya dari mana? Dari polarisasi aktivasi, di mana energi yang dibutuhkan untuk memulai transfer muatan di permukaan elektroda itu tergantung tadi seberapa besar performa dayanya, seberapa cepat polarisasinya, seberapa efektif polarisasi tersebut. Ada juga polarisasi konsentrasi, di mana keterbatasan laju difusi ion di dalam elektrolit tadi dengan bahan-bahan tersebut, dia juga memiliki keterbatasan maksimalnya. Di mana pada zaman dulu, pada beberapa tahun yang lalu, kita tidak mengenal namanya fast charging. Sekarang kita istilahnya semua perangkat elektronik, terutama HP, mempunyai sistem fast charging. Ini sudah ditingkatkan dari keterbatasan laju polarisasinya tadi atau laju diskusinya tadi, sama polarisasinya dimaksimalkan. Hambatan Ohm, di mana resistansi material konduktor dan elektrolit ini juga berpengaruh terhadap hambatan lajunya. Karena kita tahu hambatan atau ohm atau istilahnya itu sumber listrik itu ada 3 komponen inti, tegangan, arus, dan hambatan. Di mana tegangan sama dengan I dikali R, arus dikali hambatan. Sehingga nanti kalau hambatannya meningkat, maka tegangannya akan menurun sesuai di mana arusnya sama. Sebaliknya, hambatannya kecil, arusnya nanti sama dengan menghasilkan tegangan yang tinggi. Itu rumus dasar dari rekayasa elektro atau listrik. Karakteristik arus dan tegangan biasanya dalam visualisasi penurunan tegangan atau voltage drop seiring dari peningkatan beban, di mana tegangan selnya misalnya dengan arus pengosongannya pada saat 0 ampere itu adalah 4,2. 1 ampere ringan itu adalah 4 tegangannya. 5 ampere nanti adalah tegangannya 3,7, sedangkan 10 ampere itu adalah 3,3. Jadi, tegangannya terhadap arus pengosongannya bergantung kepada perbandingan tegangan dan arus terhadap tadi konversi dari hambatan atau istilahnya ohm tadi, juga menentukan dari hasil tegangan. Jadi pada saat di sini kondisinya misalnya pada saat 0, pada saat habis sama sekali baterainya, dia akan memaksimalkan tegangan selnya itu menyuplai 4,2 volt. 1 ampere dia akan turun menjadi 4 volt. Kalau sudah terisi 5 ampere itu adalah sisa 3,7 volt yang disuplai. 10 ampere adalah 3,3 volt dari sistem yang ada. Nah, untuk resistansi internal itu nanti adalah sumber resistansi internal di mana membedah komponen fisik yang berkontribusi pada total hambatan. Di mana hambatan elektronik, resistansi pada kolektor, arus, material aktif, dan tap. Ini adalah hambatan elektronik di mana komponen-komponen yang ada di dalamnya, entah itu kolektor arus, material aktif yang ada di dalamnya, dan tapnya yang ada di dalamnya, itu menjadi sumber resistansi internal yang harus diperhatikan, yang harus diperhitungkan. Ada juga hambatan lain seperti hambatan ionik, di mana hambatan pergerakan ion dalam elektrolit dan separator. Itu nanti di separator, spesifikasinya semakin besar tadi lubangnya, semakin banyak lubangnya atau semakin longgar separatornya dengan ketahanan yang tinggi juga akan membuat pergerakan ionisasinya akan tinggi.
Hambatan antarmuka itu adalah resistansi transfer muatan pada batas elektroda atau elektrolit. Ini nanti pada saat seberapa besar sih resistansi transfer muatannya. Jadi nanti batasannya adalah elektroda dan elektrolit, anoda dan katoda terhadap zat elektrolit yang mentransfer atau mengirimkan dari negatif ke positif. Dampak suhu dingin. Mengapa performa baterai menurun drastis di lingkungan dingin? Kenapa? Yang pertama, misalnya kenaikan resistansi. Naik resistansinya tinggi. Pada saat suhu dingin, biasanya akan berdampak pada resistansi yang akan meningkat. Biasanya kurang lebih dari 7. Pelipatan kenaikan resistansi saat suhu turun 50 derajat ke 25 derajat. Ini biasanya kelipatan kenaikan ini bergantung pada suhu tadi. Pada saat suhu 50 dia akan normal, kalau turun ke 25 derajat akan resistansinya naik. Kelipatannya adalah 7 tadi. Makanya pada saat suhu dingin, suhu ekstrim, performa baterai akan menurun drastis karena resistansinya akan meningkat tadi. Tegangan darah arusnya akan menjadi kecil. Drop per 10 derajat. Biasanya kenaikan resistansi untuk setiap penurunan 10 derajat di bawah 0 itu adalah 15%. Biasanya di bawah 10 derajat, penurunan 10 derajat di bawah 0, misalnya minus 10 derajat, minus 20 derajat, maka nanti drop baterai kalian, resistansinya juga meningkat, maka dropnya bisa 15% per 10 derajat Celcius. Suhu kritis minus 25 derajat, titik di mana performa baterai konvensional menurun secara signifikan. Jadi, kalau di bawah 25 derajat atau minus 25 derajat atau istilahnya itu batasnya minus 25 atau di bawah itu, maka nanti suhu baterai di mana baterai-baterai konvensional itu akan menurun secara signifikan performansi dari sistem kerja baterai. Ini juga perlu diantisipasi pada wilayah-wilayah Eropa atau di luar negeri, di mana mereka ada suhu ekstrim pada saat musim salju atau musim tertentu, karena suhunya biasanya di bawah 0 derajat Celcius. Sehingga untuk baterai-baterai dalam kondisi ini mereka sudah difungsionalisasi atau ditingkatkan tingkat efisiensinya terhadap suhu-suhu tersebut. Entah itu mereka mengaturnya misalnya dengan keamanan lebih, dengan perangkat lebih, dengan resistansi untuk pengamanan dari suhu tersebut. Nah, metode pengukuran resistansinya biasanya ini merupakan cara dari kita engineering memantau dari healthy internal dari baterai. Metodenya biasanya itu adalah menggunakan impedansi AC, di mana prinsip kerjanya adalah sinyal AC 1 kHz itu adalah kecil. Ini nanti dalam AC impedansi dengan menggunakan sinyal AC dengan 1 kHz yang kecil, kegunaannya adalah menguji cepat kondisi dari produksi baterai tersebut. Healthy baterainya, kecepatan transfernya, kecepatan chargingnya, discharge-nya itu menggunakan AC impedansi ini dalam melihat sinyal yang sangat kecil. Dari sinyal yang sangat kecil tadi, itu akan mendapatkan atau melihat performa atau kemampuan dalam baterai bekerja. Ada juga metode DC discharge, di mana dia dalam bentuk pulsa arus searah, di mana pulsa arus searah ini akan mensimulasikan aplikasi dari real pada saat dia charging dan discharge. Ini nanti akan menentukan atau menghasilkan seberapa efisien atau seberapa bagus baterai kalian, performa baterai kalian selama dipakai atau selama pengujian.
atau menggunakan metode EIS, di mana metode ini prinsip kerjanya adalah spektroskopi frekuensi, di mana spektroskopi frekuensi ini adalah menganalisis kimia mendalam di dalam baterai tersebut, di mana nantinya dari analisis ini spektroskopi ini dalam bentuk frekuensi akan melihat bagaimana anoda ke katoda ditransferkan, negatif ke positifnya. Apakah masih efisien, apakah cepat, lambat, atau ada hambatan dan lain-lain. Itu salah satu dari ketiga metode yang dilakukan. Berikutnya, faktor usia dan degradasi. Bagaimana waktu melepaskan kemampuan kimia baterai? Sebentar ya. Oke. Faktor usia dan degradasi. Bagaimana waktu melemahkan kemampuan kimia baterai? Yang pertama, kenapa semakin pada saat kita beli HP misalnya. Pada saat awal kita beli, 100%. Pada saat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pasti kalau yang misalnya salah satunya aja iPhone atau HP Android, itu biasanya bisa melihat healthy baterainya. Itu bergantung kepada tadi bagaimana cara kalian merawat baterai kalian, memakai HP kalian, bagaimana mengatur suhu di HP kalian juga, bagaimana menjaga suhu di baterai kalian, bagaimana memaksimalkan performa baterai pada saat-saat tertentu di cuaca atau suhu tertentu. Itu nanti akan mempengaruhi faktor usia dan degradasi. Biasanya kan kalau kita melihat atau ngecek HP second dan lain-lain, biasanya kita lihat healthy baterainya. Berapa persen, 93%, 88% dari performa awal saat dibeli. Yang pertama itu adalah pertemuan C, di mana lapisan pasif dari anoda yang menebal meningkatkan resistansi. Biasanya ini adalah faktor usia atau terjadi degradasi. Jadi pada lapisan pasif di anodanya akan menebal sehingga meningkatkan resistansi, sehingga nanti transfernya juga akan semakin lambat atau semakin menurun performa. Kekosongan aktif ketika hilangnya material aktif akibat siklus pengisian yang terus-terus berulang. Sehingga nanti adanya degradasi dari material, sehingga nanti akan menumbuhkan atau melemahkan kemampuan baterai tersebut. Dampak akhirnya kapasitasnya akan menurun, panasnya akan berlebih, atau meningkat tajam. Makanya ada beberapa handphone yang biasanya memberikan satu tambahan perangkat, biasanya cooling systemnya. Itu juga untuk menjaga baterai atau HP kalian dalam performa maksimalnya. Apalagi HP atau baterai dengan misalnya fungsi HP gaming atau HP dengan performasi ke tertentu atau khusus. Biasanya ada spesifikasi. Itu juga untuk menjaga tadi seberapa besar suhu yang ditoleransi untuk menjaga juga tadi healthy atau faktor usia dari baterai tersebut. Tapi kita tidak bisa memungkiri semakin tahun semakin kita sering cas, maka akan semakin degradasi. Walaupun kalau kita menjaga akan lebih terdegradasi sedikit demi sedikit dibandingkan kita memaksimalkan setiap kali kita pemakaian, terdegradasinya tingkatannya akan lebih besar. Self discharge dan reaksi samping. Apa itu? Biasanya tren masa depan atau solid state, solusi untuk masalah keamanan dan densitas energi, di mana keamanan yang tinggi menghilangkan risiko kebocoran dan kebakaran elektrolit cairnya. Makanya di pertemuan sebelumnya ini kita membahas tentang
Elektrolitnya apakah bisa diubah dengan elektrolit padat untuk mengurangi resiko kebakaran tadi atau bocoran? Hambatan baru, saat ini masih memiliki resistasi internal yang lebih tinggi. Makanya, tren yang sekarang ini untuk mengurangi, meminimalisir dengan zat atau bahan-bahan yang mempunyai resistansi yang lebih rendah. Masa depan fokusnya pada peningkatan konduktivitas ionik pada material padat tadi, di mana keamanannya akan tinggi dengan hambatannya juga akan lebih rendah. Nah, inovasi material anoda biasanya itu melampaui batas grafit tradisional dan biasanya menggunakan silikon. Fungsinya apa? Dengan silikon yang sekarang ini itu adalah densitasnya tinggi. Silikon mampu menyimpan lebih banyak ion lithium dibandingkan grafit. Makanya yang dulu pakai grafit sekarang densitas menggunakan tadi adalah silikon, sehingga nanti dengan kotak baterai yang tipis bisa menghasilkan sumber energi atau sumber baterai dengan kapasitas yang besar. Tantangan mekanisnya terjadi ekspansi volume yang besar saat pengisian daya. Nah, pada saat ini ada fast charging, itu adalah ekspansi volume pada saat pengisian daya. Jadi dia bisa kalau yang tercepat sekarang 12 menit sudah full dari berapa persen sampai 100 itu terjadi ekspansi volume tadi terhadap inovasi dari material anoda dari baterai tersebut di dalam baterai tersebut. Ringkasan prinsip elektrokimianya, kita akan masuk dari review dari sebelumnya. Seluruh proses elektrokimia terjadi dalam satu dari dua wadah sel. Yang pertama adalah sel volta atau gamma ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksinya berlaku secara spontan. Biasanya contohnya baterai atau aki. Untuk sel elektrolisis menggunakan energi listrik untuk memicu reaksi kimia. Reaksinya tidak spontan. Biasanya menggunakan penyembuhan emas atau pembuatan aluminium. Biasanya itu. Nah, komponen utama dalam prosesnya, agar proses elektrokimia dapat berjalan, diperlukan elemen berikut: elektroda, batang pengantar listrik anoda dan katoda, elektrolit, larutan atau lelehan yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas, sama sirkuit luar, kabel penghantar tempat elektron menarik. Reaksi redoks atau merupakan jantung elektrokimia. Setiap proses elektrokimia melibatkan reaksi redoks, reduksi, oksidasi. Ingat jembatan keledai ini, KRAO. Katoda mereduksi tepat terjadinya penangkapan elektrolit pada sel volta. Bersifat positif pada elektrolisis bersifat negatif. Kalau anoda oksidasi, jadi KRAO. Anoda oksidasi, maka tempat terjadinya pelepasan ion. Kalau katoda tadi tempat terjadinya penangkapan elektron, kalau anoda dari pelepasan elektron, reduksi adalah pelangkap, oksidasi adalah pelepas. Pada sel volta bersifat negatif, pada elektrolisisnya bersifat positif. Kebalikannya, katoda voltanya positif, elektrolisisnya negatif. Yang penting ingat KRAO. Potensial selnya dalam sel volta, kekuatan dorong listrik diukur sebagai potensial sel. Nilainya dihitung dengan rumus di mana potensial selnya sama dengan potensial katoda dikurangi anoda. Jika potensialnya lebih dari 0, maka reaksi berlangsung secara spontan seperti tadi aki dan lain-lain. Jika reaksi selnya kurang dari 0, maka reaksinya membutuhkan listrik dari luar, dari sepuhan emas dan lain-lain. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya biasanya itu adalah penyimpanan energi baterai HP dan aki kendaraan. Ini biasanya yang bisa diaplikasikan baterai tersebut. Pencegahan korosi, di mana proses galvanisasi pelepasan besi dengan zinc agar tidak berkarat. Ini adalah proses dari
ini adalah proses dari tadi potensialnya lebih dari 0, ini kurang dari 0. Produksi bahan kimia dari pembuatan gas klorin dan natrium hidroksida melalui elektrolisis air garam. Ini klorin alkalin manufaktur from elektrolisis. Anoda dan katoda. Ada hidrogennya, gas hidrogen, klorin gas di sini. Klorin gas yang hijau, yang sebelahnya yang abu-abu adalah hidrogen gas. Yang bawah adalah sodium hydrolysis. Yang masuk itu adalah konsentrat dari Green Solution NaCl. Green flow-nya, dan ini adalah tadi separator. Ada juga elektrometal guri, di mana pemutihan logam tembaga atau perak, di mana sumber arus searah dengan Cu murni apabila ditransferkan dengan Cu SO4 Fe3 dan Zn3, maka nanti akan menghasilkan CO tak murni yang mana korosi membentuk lumpur anoda Ag, Au, atau Pt. Inilah aplikasi-aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan dalam bentuk proses kimia yang ada di dalam proses salah satunya baterai. Oke, sampai di sini aja pembahasan untuk kali ini. Untuk hari ini belum ada tugas karena kita akan membahas kita membahas dari karena kalian baru, kita membahas dasar-dasarnya kemarin, kita membahas lebih dalam yang ini. Nanti teknisnya akan masuk ke pertemuan berikutnya, karakteristik pelepasan pengisian daya. Nanti juga kalian harus belajar tabel potensial reduksi. Jadi terhadap tugas-tugas di minggu depan. Jadi kalau ada yang tanyakan silakan ditanyakan sehingga nantinya di pertemuan berikutnya bisa lebih mudah dan lebih gampang. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.